Oke guys, jadi di sini kita akan bahas tentang prosedur teks ya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari prosedur teks. Nah, prosedur teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan cara untuk melakukan sesuatu, cara untuk membuat sesuatu, atau cara untuk menggunakan sesuatu melalui langkah-langkah sistematis dan logis. Nah, kata kunci ada pada langkah-langkah sistematis dan logis. Jadi prosedur teks adalah teks yang ngajarin kita untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Yang mana itu ada langkah-langkahnya. Pertama ngapain, kedua ngapain, selanjutnya ngapain. Kalau kita bawa ke konteks nyata, prosedur teks itu bisa juga masuk ke contohnya manual book, atau mungkin kayak kalian punya produk baru, kalian harus beli HP atau apapun itu kan ada buku user guide-nya. Atau kalian pengen masak sesuatu kan ada buku resep, ada alat dan bahan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu masuk dalam kategori prosedur teks. Fungsi sosial dari prosedur teks adalah to describe how something is done through a sequence of action or steps. Jadi untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu tersebut itu bisa kita selesaikan atau kita buat melalui langkah-langkah yang sudah dijelaskan secara detail. Jenis-jenis prosedur teks. Nah, walaupun kategorinya prosedur teks, tapi dia punya beberapa jenis yang berbeda-beda. Dan tiap jenis punya ciri-ciri tersendiri biasanya. Contoh, di sini kita punya jenis pertama adalah manual atau instructional prosedur teks. Penjelasan, dia adalah langkah-langkah menggunakan alat atau perangkat. Contoh, how to operate a bulldozer atau how to install a software. Next, kita punya resep, petunjuk membuat makanan atau minuman. Contohnya, how to make fried rice. Kita punya direction prosedur, petunjuk menuju suatu tempat. Contoh, how to get to the workshop. Terus kita punya eksperimen prosedur, langkah-langkah melakukan suatu eksperimen. Contoh, how to test engine oil quality. Next, kita punya craft prosedur, crafting, membuat sesuatu nih. Cara membuat benda atau kerajinan. Contoh, how to make a keychain. Next, kita punya safety prosedur. Nah, di workshop di industri biasanya ada nih. Prosedur keselamatan di tempat kerja, how to wear PPE, personal protective equipment properly. Atau mungkin safety prosedur yang lain kayak cara mengatasi kebakaran, cara mengatasi kalau ada gempa bumi itu seperti apa. Itu masuk ke dalam kategori prosedur teks, cuma jenisnya beda-beda. Tadi sempat kita bahas juga kalau tiap-tiap prosedur ini pasti punya keunikan sendiri-sendiri nih. Nah, contoh di sini ada tentang direction dan juga tentang resep. Kalau di prosedur teks yang berhubungan dengan resep, otomatis ada alat dan bahan yang digunakan, bahan-bahan yang mau dimasak, itu apa aja gitu kan. Terus kalau direction, apakah kita perlu bawa tepung buat nyari jalan? Nggak perlu juga kan, jadi nggak perlu bawa alat-alat dan bahan-bahan juga. Apa kita perlu bawa tomat? Apa kita perlu bawa lombok saat nyari arah? Enggak juga. Itu yang dimaksud dengan keunikan sendiri-sendiri. Untuk manual atau instructional procedure itu mungkin mereka punya warning dan segala macam, notice segala macam, persiapan segala macam. Jadi tiap-tiap ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Dan mereka masuk dalam satu kategori yaitu prosedur teks. Oke. Struktur dari prosedur teks secara umum ini ya. Jadi mungkin kalian akan ketemu dengan satu prosedur teks yang punya struktur seperti ini, mungkin kalian ketemu dengan prosedur teks yang mungkin nggak punya semua struktur yang ada di sini. Karena kembali lagi, tiap-tiap prosedur teks tadi punya ciri-ciri sendiri, mereka punya keunikan masing-masing. Nah, yang ada di sini antara lain pertama ada goal atau tujuan, menjelaskan tujuan dari prosedur. Prosedur ini itu nanti hasilnya apa? Apa yang ingin kalian capai, apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kalian buat. Kemudian ada material atau ingredients, bahan-bahan diperlukan. Kalau yang dalam tanda kutip yang resep tadi kan memang kita butuh bahan-bahan untuk melakukan atau membuat sesuatu gitu kan, jadi bisa dijelaskan di sini. Alat-alatnya juga, alat masaknya yang dipakai apa aja, kurang lebihnya seperti itu ya. Steps yang paling penting, langkah-langkah yang dilakukan harus berurutan secara urut ya, secara urut dan juga jelas. Biasanya diawali dengan kata kerja imperatif, atau kata kerja perintah. Contoh, buka pintu, buka jendela, nyalakan AC, matikan AC. Itu kata perintah. Jadi seakan-akan si pembaca itu diperintah untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian diurutkan secara logis dari awal sampai selesai. Iya, dari step pertama tuh ngapain, step kedua ngapain, step ketiga ngapain. Nggak boleh diloncat-loncat, nggak boleh, ibaratnya kayak nggak boleh sampai salah step gitu ya. Ciri bahasa atau language feature yang paling pertama adalah imperative sentence. Seperti yang gue bilang tadi, itu adalah kalimat perintah. Contoh kalimat perintahnya adalah turn on the engine, check the oil level. Turn on the engine, nyalakan engine-nya, check the oil level. Lihat atau cek level olinya. Jadi gambarannya adalah seperti si pembaca ini sedang disuruh, kamu nyalakan engine-nya.
kamu silakan cek level dari olinya, seperti itu. Terus ada action verbs, kata kerja aktif. Contoh plug, press, lift, install, tighten. Ya, colokan, tekan, angkat, install, pasang, tighten, kencangan. Temporal conjunction, kata penghubung waktu. First, next, then, after that, finally. Jadi kayak semacam, kalau di bahasa Indonesia itu kayak pertama-tama gini nih, habis itu kamu gini, setelahnya gini, nah setelah itu gini. Terus ada adverb of manner, keterangan cara. Jadi kayak carefully, slowly, dan correctly. Ini biasanya di teks-teks prosedur yang kayak resep. Jadi kayak kita disuruh untuk mengaduk adonan dengan sangat pelan. Jadi bisa kayak stir the ingredients slowly. Jadi ada kata tambahan di belakangnya, adverb of manner. Terus simple present tense pastinya, karena prosedur itu bersifat umum dan berulang, makanya dia pakainya simple present tense. Dan juga kadang menggunakan passive voice nih. The engine is turned on, the cable is connected. Oke, next. Nah, ini adalah contoh prosedur teks dan juga latihan soal. Nah, for your information, untuk latihan soal sendiri itu umumnya bertanya tahap-tahapnya, terus kayak alat dan bahan yang digunakan, terus apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Umumnya latihan soal apa? Latihan soal. Umumnya soal-soal yang keluar tuh pertanyaannya ke arah situ. Ini kita punya contoh pertama yaitu how to use a blender. Berarti masuk ke prosedur teks yang paling jenis pertama tadi ya. How to use blender, bagaimana cara menggunakan blender. Nah, langkah-langkah menggunakan alat atau perangkat. Berarti dia masuk jenis manual atau instructional procedure. Oke, kita kembali ke teksnya dan ke soalnya. How to use a blender. Goal tentu saja to blend or mix food ingredients using blender. Untuk memblend atau memix bahan-bahan makanan menggunakan blender. Material yang dibutuhkan blender, ingredients to be blended. Bahan-bahannya apa aja, bahan-bahan masaknya apa aja, alatnya apa aja, terus electricity. Iya, blendernya connect, dicolokin ke listrik gitu kan. Makanya butuh electricity gitu. Steps. Prepare the ingredients and cut them into small pieces. Open the lid of the blender. Put the ingredients into the blender jar. Add a little water or milk if needed. Close the lid tightly. Plug in the blender to an electrical socket. Press the desired speed button to start blending. Wait for a few seconds until the mixture is smooth. And last one, turn off the blender and unplug it from the electrical socket tadi. Jadi ada goal, ada alat dan bahan, ada juga step-stepsnya. Nah, coba kita lihat latihan soalnya. Oh, ada yang 10. Yang 10, open the lid and pour the mixture into a glass. Jadi ada lanjutannya ternyata, guys. Nah, coba kita lihat latihan-latihan soal. Ini masih teks juga tentang how to charge smartphone properly. Nah, ini teks 1, how to use a blender. Soal nomor 1, what is the purpose of the procedure text? Tujuan dari prosedur teks yang benar tadi apa kira-kira? Nah, jadi ini nanya tujuannya. Terus soal nomor 2 coba kita lihat, what should you do before turning on the blender? Nah, benar kan? Yang ditanyakan adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Step-stepnya, bahan-bahannya, informasinya, detailnya apa aja. Coba kita ngintip lagi soal nomor 3 ada nggak ya? What will happen if the lid is not closed tightly? Ini lebih ke arah logika. Tadi kita disuruh untuk tutup blender dengan sangat rapat gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau seumpamanya nggak kita tutup rapat nih, kira-kira apa yang akan terjadi? Which of the following is not mentioned in the steps? Bagian manakah yang tidak disebutkan di langkah-langkahnya? Soal nomor 5, karena ada di sini berarti di sebelah. Soal nomor 5-nya adalah what should you do after using the blender? Setelah kamu pakai blender, itu apa yang harus kamu lakukan? Jadi gampangannya seperti itu. Ada soal-soal yang menanyakan langsung ke intinya, ada soal-soal yang mungkin menyuruh kita untuk berpikir dulu, melogikakan. Coba kita jawab 1 atau 2 soal tentang blender. Yang mulai dari nomor 1 mungkin ya. What is the purpose of the procedure text? Ingat tadi yang blender tujuannya adalah, kalau kita lihat lagi, goalnya ada to blend or mix food ingredients using a blender. Jadi kita ngeblend atau nge-mix bahan-bahan makanan menggunakan blender. Tujuannya adalah itu. Intinya bagaimana cara kita pakai blender buat masak gitu ya. Coba kita lihat to make juice from fruits. Oke. Kita membuat jus dari buah-buahan. Oke. To explain the function of a blender. Enggak juga. To describe blender's part, apakah kita membahas bagian-bagian blender? Enggak. Apakah kita membahas fungsi dari blendernya? Enggak. Kan tujuannya adalah supaya kita bisa menggunakan blender untuk mencampurkan atau ngeblend atau nge-mix bahan makanan tadi kan. Berarti yang A ini paling tepat sejauh ini. Coba kita lihat yang lain. To explain how to use a blender. Oke, bisa.
To show how to clean a blender, kita nggak bahas tentang bagaimana membersihkannya kan, cuma cara makainya gitu kan. Nah, kemudian kita lihat nih antara to make juice from the fruit atau to explain how to use a blender. Mereka hampir sama nih kan. Cuma kalau kita lihat lebih detail lagi di bagian tesnya, ya di bagian teksnya itu kita bisa lihat prepare the ingredients and cut them into small pieces. Open the lid of blender, put ingredients, add little water or milk if needed, close the likely. Kemudian kita lihat ada bahan-bahan seperti fruit dan lain-lain sebagainya. Jadi ini kan lebih cocoknya kalau kita lihat, ya ini sebenarnya sedang membuat jus ya, kan dikasih air juga, dikasih susu juga, dikasih potongan-potongan buah juga. Berarti jawaban yang paling cocok adalah to make a juice from fruits. Oke, sekarang kita coba yang nomor 2. What should you do before turning on the blender? Nah, sebelum kita nyalain blendernya nih, apa yang harus kita lakukan? Caranya jawabnya gimana? Kita kembali ke teksnya tadi. Kita lihat langkah-langkah sebelum blendernya itu dinyalakan, gitu kan. Prepare the ingredients, open the lid, put the ingredients to blender jar, add a little water milk, close the lid tightly, plug in the blender to an electric socket. Oke, press the desired speed button, berarti bagian-bagian sini udah mulai dinyalakan. Jadi pertama itu menyiapkan bahan-bahan, buka penutupnya, masukkan bahan-bahannya ke dalam, tambahin air atau susu, tutup penutup itu ditutup dengan kencang, terus colokin ke colokan listrik. Terus di sini tekan tombol speed blendernya. Berarti di sini tuh udah di on kan semua. Nah, jawabannya tuh sekitar 1 sampai 6. Oke, coba kita lihat. Nomor 2, what should you do before turning on the blender? Plug in the blender and press the button. Pour the mixture into a glass. Put the ingredients into the jar and close the lid. Wash the blender with the soap. Turn off the electricity. Ya, sebelum kita nyalain blender, masa disuruh apa yang kita lakukan sebelum nyalain blender? Opsi bilang ya udah colokin aja terus dinyalakan. Ya nggak gitu juga gitu kan. Pour the mixture into a glass. Ini malah nggak mungkin. Pour the mixture into glass itu kita nuangkan hasil blendernya ke dalam gelas atau wadah, sedangkan blender aja belum nyala gitu kan. Put the ingredients into the jar and close the lid. Nah, masukkan bahan-bahan ke dalam jarnya, kemudian kita tutup. Ini kan masuk sesuai dengan yang tadi. Berarti kemungkinan besar adalah C. Kita lihat dulu opsi D dan juga opsi E. D, wash the blender with soap. Nah, ini kita mau pakai blendernya gitu kan. Terus ditanyakan sebelum blendernya dipakai, sebelum blendernya nyala itu apa yang kita lakukan. Ini malah nyuci blendernya pakai sabun. Ngapain dicuci? Kalau udah selesai dicuci ya wajar aja. Ini kan baru mau dipakai gitu kan. Terus E, turn off the electricity. Ini lebih nggak mungkin lagi. Mau pakai blender malah listriknya dimatiin gitu ya, nggak bisa nyala gitu kan. Berarti yang paling tepat adalah yang opsi C.